bahwa akhir-akhir ini Usman Riansyah tidak lagi rutin untuk menyetor kepada pihak yang lalu memperoti dari harta kekayaan Pak Usman Riansyah. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini, saya akan mengulas berita terkini ya. Isu terkini yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya beliau adalah mantan rektor Universitas Aluleo, namanya Usman Riansyah, yang menjabat pada saat itu adalah sebagai rektor Universitas Aluleo 2 periode. Pada hari ini, tepat kemarin ya, pada sore hari kemarin telah ditahan di rutan, rumah tahanan yang ada di Kapolres, yang ada di Polres Sulawesi Tenggara, yang ada di Polres Kota Kendari, untuk ditahan selama 20 hari sebelum berkas yang bersangkutan dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perbuatan yang diperbuat oleh beliau adalah tentang mangkraknya proyek yang dilakukan oleh Universitas Aluleo terkait dengan pengadaan rumah sakit pendidikan yang sampai hari ini belum juga rampung. Ditaksir oleh beberapa pihak bahwa Usman Riansyah diduga merugikan keuangan negara sebanyak 14 miliar kawan-kawan semua. Waduh, ini adalah suatu hal yang besar. 14 miliar itu kira-kira beli mobil berapa, beli apa dan sebagainya. Sangat banyak kawan-kawan semua. Usman Riansyah dalam hal ini mantan rektor Universitas Aluleo adalah sebagai kuasa pengguna anggaran yang menjadi kontraktor, dan juga CV yang bersangkutan telah ditahan sebelumnya, masing-masing divonis 6 tahun dan juga ada 4 tahun ya. Sekarang atas perbuatan dari Pak Usman Riansyah yang merugikan keuangan negara 14 miliar ini, itu akan diduga dikenakan sanksi kurang lebih 4 tahun dan denda 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Masih ada lah yang bisa ditabung oleh Usman Riansyah, yang kalau 14 miliar kemarin itu diselamatkan, maka Pak Usman Riansyah masih bisa menyelamatkan setelah diringkus di kediamannya Pak Usman Riansyah. Tentunya banyak orang yang kontra terhadap perbuatan Pak Usman Riansyah ini bertanya-tanya bahkan dari dulu tentang bagaimana bisa seorang Usman Riansyah ditahan dengan proses hukum yang begitu panjang, begitu lama, sekitar hampir 10 tahun lamanya. Baru kasus ini diselesaikan, baru kasus ini dia bisa diselesaikan oleh kepolisian setempat. Lalu ada lagi yang berpendapat bahwa mungkin Pak Usman Riansyah tidak lagi punya setoran. Artinya Pak Usman Riansyah tidak lagi rutin untuk menyetor kepada pihak kepolisian misalnya, atau ke pihak manapun yang punya kepentingan untuk memeras habis uang Pak Usman Riansyah ini, sehingga kasus. Lalu sekarang Pak Usman Riansyah sudah ditahan, artinya sudah ada jawaban atas semua pertanyaan dari masyarakat Sulawesi Tenggara tentang proses hukum yang begitu panjang ini. Dan satu kesimpulan yang memang kita dapatkan dan faktanya, bahwa akhir-akhir ini Usman Riansyah tidak lagi rutin untuk menyetor kepada pihak yang lalu memperoti dari harta kekayaan Pak Usman Riansyah. Tentunya sebagai pelajar ya, kita sebenarnya turut malu terhadap apa yang telah diperbuat oleh Pak Usman Riansyah. Bagaimana tidak, beliau adalah patron daripada mahasiswa se-Sulawesi Tenggara. Karena beliau adalah mantan rektor 2 periode yang tidak
sepatutnya melakukan perbuatan senonoh, yang tidak melakukan perbuatan yang tercela sedemikian itu. Penilaian orang terhadap fakultas, terhadap universitas itu akan menjadi rancu. Kalau saya sebagai menteri yang punya hak untuk memberikan peringkat terhadap kampus, maka kampus Universitas Salih-Oleo adalah kampus yang akan saya turunkan akreditasnya, sebab petinggi daripada Universitas Salih-Oleo adalah orang yang korup. Artinya supaya ada pembelajaran daripada semua universitas-universitas yang ada di Sulawesi Tenggara, bahkan di Indonesia ini, untuk tidak melakukan perbuatan yang boleh jadi ke depan ada lagi rektor yang ada di kampus-kampus lain yang juga melakukan perbuatan yang sama dan banyak lagi. Sehingga ini memang dari pihak yang berwajib yang ada di nasional itu memang harus berpikir untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya, yang sebesar-besarnya kepada orang yang melakukan perbuatan korup, apalagi sebagai petinggi daripada universitas. Sehingga kita tidak tercoreng nama baik kita, orang-orang yang menjadi alumni di sana, yang pernah diajarkan secara langsung oleh beliau Usman Riansyah, itu tidak berpikir dan ilmunya itu lagi tidak bermanfaat, sebab ini perbuatan yang orang yang menjadi guru kita, teladan kita lebih awal. Sehingga saya mau membuka keran-keran diskusi ini, sekiranya penonton bisa untuk menyimak, bisa untuk mendiskusikan ini. Saya hanya mengantarkan, membuka, tentunya banyak poin-poin yang saya mau jelaskan kepada penonton yang tidak mesti saya jelaskan, sebab itu mengandung banyak problem, mengandung banyak kontroversial tentunya. Dan saya mengajak kita untuk mendiskusikan itu, apakah perbuatan yang dilakukan oleh nomor 1, oleh 01 Universitas Salih-Oleo ini benar atau tidak, mau alasan apapun. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya hanya sekedar membuka opening, membuka diskusi. Silakan kita berdiskusi secara fair dan kita jujur-jujuran. Karena ada poin-poin yang memang saya sengaja untuk tidak saya publish kepada publik, itu untuk menjaga dari apa yang menjadi privat Pak Usman Riansyah ini, sehingga beliau tidak terlalu terjatuh. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada konten saya kali ini. Sekali lagi saya membuka kerang diskusi untuk kita bisa jujur-jujuran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.